أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwari arfani wal yakin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, tetuha masyarakat, jamaah Maulid Al-Habsyi Sabilal Huda dari undangan yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga, wabil khusus sahibul bait yang menjadi penyebab mengundang kita pada hari ini di dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul daripada Abah Guru Sekumpul yang ke-18. Mudah-mudahan dengan barakat kita memperingati Isra dan Mi'raj dan haulnya Abah Guru Sekumpul ini, kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan segala hajat kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di bulan Rajab, yaitu Nabi kita di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberangkatkan Allah dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Di situ berkumpul para nabi dan rasul. Kemudian Nabi kita dinaikkan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah sampai ke langit, beberapa langit, sampai ke langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha. Kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj tidak lain adalah Allah taala linuriyahu min ayatina. Allah hendak memperlihatkan lawan Nabi kita Muhammad SAW daripada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kemuliaan Allah. Sebenarnya apa saja yang kita itihi, kalau kita memikirkan itu semua menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima keparduan sembahyang asalnya sama sekali itu 50 waktu. Jadi seharian semalaman kita ini sembahyang 50 waktu, benar-benar ya Allah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menerima turun sidin ke langit yang ke-7. Di situ Nabi Ibrahim tidak ada komentar, protes. Turun lagi ke langit yang ke-6,
Di situ ada Nabiullah Musa alaihi salam. Nabi Musa bertakwa kita berapa gerang mendapat perintah sambahyang lawan Allah Ta'ala. Ujar Nabi Muhammad 50 waktu Nabi Musa. Ujar Nabi Musa masih kebanyakan lagi 50 waktu, banyak benar. Awak umat ikam tuh lemah, halus umat ikam. Banyak benar sambahyang seharian samalaman 50 waktu, kada sanggup. Pinta karinganan lagi lawan Allah Ta'ala. Beberapa kali Nabi kita bilang bulik disuruh Nabi Musa. Menurut riwayat itu ada sampai 9 kali dikurangi 5 sampai 9 kali bulik. 9 kali 5 berapa? 45. Tak tinggal kejar lagi 5 lagi. Ditakuni pulang lawan oleh Nabi Musa nih, berapa sisanya lagi? Ujar Nabi Muhammad 5 waktu seharian samalaman. Nah, ujar Nabi Musa itu masih kebanyakan, wahai Nabi Muhammad, umatku tuh nah awaknya kuat-kuat, genal-genal awak, bulu tangannya aja tembus ke baju. 2 waktu beisukan, 2 waktu kamarian itu pun banyak nang perai. Umat ikam malah halus awak 5 waktu sehari semalam. Ada sanggup minta lagi keringanan, ujar Nabi Musa oleh Muhammad. Nah, lalu mendengar wa amdaitu faridati, ujar Tuhan, sudah kutunayakan, artinya sudah, iya sudah. Nabi Muhammad itu 5 waktu cukup aja sudah. 1 waktu itu kubalas, kuganda akan 10 kali lipat. Jadi sama aja ujar kita berapa? 5 waktu itu kayak 50 waktu juga. Secara jahir Nabi Musa itu adalah hikmahnya nang apa? Menyuruh bilang buik lawan Nabi. Saya bertukar tiket pesawat punya duitnya, maka selangit ya lah. Kali berapa? Belum lagi bakal vaksin macam-macam. Jadi hikmahnya apa? Karena Nabi Musa itu diberi Allah Ta'ala makam kalimullah. Kalimullah itu kita kawa berpanggil lawan Allah, kawa mendengar kalam Allah nang kada berhuruf, nang kada bersuara. Itu Nabi Musa. Nabi Musa pernah meminta lawan Allah Ta'ala supaya hendak melihat zat Allah nang laisa kamitslihi syai'un. Nabi Musa ada dikabulkan, puja Allah Ta'ala itihi gunung Saina itu. Diitihi oleh Nabi Musa gunung Saina itu guncang, Nabi Musanya pingsan sidina. Hanya kawa mendengar alamnya Allah aja nang kada berhuruf, nang kada bersuara. Saking lezatnya ujar Nabi Musa itu bermunajat lawan Allah, babaya sidin bulik ke benua ke masyarakat. Nabi Musa itu berpandir lawan kawan tuh luar kadereminya, pandir kawan tadi. Kawan tuh rame bener lawan Tuhan berpandir. Jangankan berpandir lawan Allah Ta'ala, ada wali Allah Ta'ala tuh ngata mimpi di dalam masuk surga. Di dalam surga tadi dipandirinya oleh bidadari. Babaya bangun guring, bakawan lawan kawan yang cara kita kawarong kaderemi lagi pandir kawan tadi. Inya pandir bidadari tadi sudah karamian sudah. Nah, jakanya kada dibulikakan Tuhan ke asal Nabi Musa tadi, nah orang wali tadi kada kawa kawan. Nah, jadi Nabi Musa ini kawa berpandir. Itu pun luar biasa. Kita pula orang toba sayang-sayangan lawan ayangnya. Kira-kira biar kada video call kepada teleponan aja gitu ya rame. Nah, sehari itu kada kawa kada menelpon. Bila habis pulsa tuh mesti mengkahi ke rumah dulu betakonnya ada apa jualnya. Paket habis hendak buat teleponan duluan bakasih. Maka kada kau diganggu-ganggu tuh. Aku lagi buat teleponan nih, kamu jangan mengganggu, jauh pada aku. Nah itu orang makhluk Pak, orang kasih nabi dunia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala?
Nabi Musa tuh hanya kawa interview aja kita pepanggil aja lawan Tuhan. Karena Nabi Musa ini kada kawa melihat Allah nang laisa kamisli syai'un, Nabi Musa itu jadi kita hendak istimbatil barakah minan Nabi SAW. Nabi Musa itu hendak mengambil berkat lawan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu zat bizat. Nah, dilihat kebesaran sifat dan kemuliaan Allah dibukakan lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Nabi Musa, ada kawa melihat Allah taala, melihat orang nang kawa melihat Allah taala berapa? Ya Allah, iya nang berapa kali kulik to? 9 kali kulik to. Setiap Nabi menghadap beberapa kali kulik, Nabi kita mengandung cahaya nur ilahiyah, sehingga beberapa kali Nabi Musa itu mengambil berkat lawan Nabi Muhammad itu. Nah, ini pelajaran lawan kita berdataan. Kita nih jangan di dalam hidup nih sunyi daripada kadang mengambil berkat. Ya Allah, kadang mengambil asar daripada orang-orang yang saleh. Nabi Musa, sekalas Nabi Musa aja mengambil barakah lawan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini kita juga kayaknya nantinya mendengarkan manakib daripada Abah Guru Sakumpul. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat barakah. Nah, lalu secara zahir Nabi Musa menyuruh bilang bulik lawan Nabi Muhammad itu adalah takhfifan li ummatin Nabi Muhammad SAW, itu meringankan lawan umat Nabi Muhammad yang asalnya 50 menjadi berapa? 5 aja. Nah, jangannya 50 kayak apa kita? Ada kepomaan, ya Allah, ada kau berdagang 50 waktu ibadah Allahu Akbar pulang salam Allahu Akbar naik pulang ya Allah. Nah, cuma tetap diberi Tuhan nih keistimewaan nih satu kebaikan nih lah umat Nabi Muhammad nih digandakan berapa 10 kali lipat. Umat Nabi Muhammad nih gawiannya halus saja, tapi pahalanya benar. Bersedekah umat Nabi Muhammad nih sesuap nasi, sesuap makanan nih, memberi makan orang sesuap makanan, ya kan? Itu pahalanya kayak gunung Uhud. Sesuap aja tuh, apalagi 2 piring misalnya makan, ya kan? Berapa suap itu? 1 suapan itu diberi Tuhan pahala kayak gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 pak. Ya Allah, kan sesuapan aja kebaikan tadi. Nah, jadi keuntungan besar kita umat Nabi Muhammad ini, anugerah luar biasa lawan kita, gawiannya halus tetapi upahnya ganjarannya benar-benar. Terutama yang paling kita syukuri adalah perintah Nabi kita sembahyang 5 waktu. Nah, siapa orang yang memelihara sembahyang 5 waktu itu, orang nang bontong. Ya Allah. Jadi orang yang beriman ini ujar diibadatakan berisian sungai di halaman rumah. Lalu inya tuh mandi 5 kali sehari. Apakah bersih? Kada. Bersih asal jangan mandi kada begosok. Ya Allah. 5 kali. Jadi sambahyang itu menghapus lawan dosa. Jadi seharian sama-laman orang beriman umat Rasulnya bersih daripada dosa karena memelihara sembahyang tadi. Dan sembahyang itu adalah mi'raj lil mukmin, itu mi'rajnya bagi orang yang beriman. Jadi dikatakan ketika kita sembahyang itu kita ini diberikan tolong oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya Allah. Kita kawa berdiri, Allah menyatakan yang mengawakan kita berdiri, yang mengawakan tangan kita mengangkat tangan, mentung kita mengucap takbir, kawa baca Fatihah, kawa baca surah, kawa ruku, itu semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa seorang lagi nang beribadah, tetapi merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, keluarga bertahan
menjadi orang yang memelihara daripada sambahyang nang 5 waktu. Cukup itu aja nang ulun sampaikan. Marilah kita bersama-sama mendengar manakib pulang Abah Guru Sekumpul yang disampaikan oleh Guru Ayus. Waktu dan tempat kita persilakan. بنية القبول والتقبل صلى الله عليه وسلم أفضل سيدنا ونبي الرسول صلى الله عليه وسلم على جيد الكرام والصحابة والقربان والتابعين والذرية أجمعين بسم الله سيدنا حسن البصري وسيدنا ربنا القبر والشيخ عبد القادر الدين والشيخ محمد بن عبد الكريم السماء المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله القدري الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل القدري والشيخ السيد محمد بن أمير القطبي المكي الشيخ محمد شروان عبدان بن البن الشيخ محمد سلمان بن نوري والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل الشيخ محمد زين بن عبد الغني الجليل وأسود المغفرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلمهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظنا من فتنة هذا الزمن يا حافظ يا حافظ احفظنا وجميع الجميع من جميع الآفات والعهد والآتيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما واختم بصالحات أعمالنا واختم بصالحات أعمالنا وكل عمرنا في خير وكل عافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah telah mengumpulkan kita pada hari ini di akhir daripada bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab ini yaitu terjadi peristiwa Isra Mi'raj dan pula bertepatan juga meninggalnya pada tanggal 5 Rajab, itu adalah meninggalnya Abah Guru Sekumpul. Nah, jadi kita bertambah sedikit ma'ambil berkah daripada wali Allah Ta'ala, kita membaca kisah riwayat manakib daripada wali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bermula nasabnya radhiyallahu anhu, yaitu Kiai Haji Muhammad Zaini atau Abah Guru Sekumpul. Dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyaq binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu anhu pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Nah, jadi beliau ini adalah keturunan daripada
Datuk Kalampayan. Yang mana Datuk Kalampayan tadi nasab beliau sampai ke atasnya itu sampai ke Rasulullah melewat jalur Sayyidina Husain. Nah, jadi guru Sakupul itu Habib. Cuma jarang kita mendengar ya Allah Habib Abah Guru Sakupul. Ada ya? Nah, begitu juga Datuk Kalampayan ya Allah. Nah, ada Asyaf ya Allah Muhammad Arsad, ada Al-Habib. Nah, ada kenapa? Nah, karena pada zaman Bahari ujar bila bubuhan ulama, bubuhan syekh itu model diganggu. Nah, bahkan sampai dibunuh apa oleh bubuhan penjajah. Nah, karena ini memberikan semangat perjuangan lawan bubuhan masyarakat tanah air. Nah, akhirnya memberontak jadinya. Nah, lalu nasab-nasab tadi disembunyikan. Nah, sampailah wayah ini. Nah, jadi mana-mana zuriat Kalampayan, jalurnya dari pihak laki-laki, ya Allah abah ke abah sampai ke Datuk Kalampayan. Nah, berarti orang tuh Habib. Tapi kalau lewat kebinian, putus ya ada kehabibannya kada ada lagi. Nah, cuma walaupun kada ada lagi kehabibannya, orang itu pasti ada dapat fadilan, dapat kelebihan. Nah, banyak ya Allah, di antaranya dari pihak kebinian termasuk Guru Bangil dari pihak kebinian lah. Nah, Guru Bangil, Guru Syarwani Abdul Bangil. Nah, dari pihak kebinian tapi alimnya luar biasa. Nah, karena menuntut ilmu. Nah, cangkal ya Allah. Nah, ada kita nangkada zuriat cangkalnya juga, hakun aja juga. Jadi orang alim, jadi orang berilmu asal cangkal. Nama ilmu bin ta'allum. Hanya saya belajar itu hanya saya mendapatkan ilmu itu dengan belajar. Nah, biar katurunan zuriat, biar katurunan Habib, ya Allah, amun yang ada belajar. Nah, sama kayak orang biasa juga. Nah, tapi kalau yang Habib, zuriat, ya Allah, bukan zuriat Datuk Kalampayan belajarnya. Nah, maka tadi luar biasa orangnya. Nah, teruslah. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Jadi dijagakan, nah, sehingga terhindar jauh daripada melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiyah pernah dipesangi oleh Tuan Guru Zainal Ilmi. Nah, Tuan Guru Zainal Ilmi yang kubah di Kalampayan, ke belakang ya, biasanya orang ibadah tuntung ziarah di Kalampayan ke belakang itu ya Zainal Ilmi. Nah, Zainal Ilmi ini kalau kada salah bisa buku lawan Salbiyah Paninian Guru Sakupul. Nah, jadi masih ada rakyatan keluarga Parang. Nah, nampak di pasar Sidin bahwa di rumahnya ada seseorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia. Nah, kalau bahasa Arabnya ujar kata-katanya saikung pun, haragu pun. Nah, kalau bahasa kita ini, nah saikung ini pacang jadi wali ganal, pacang jadi Allah Ta'ala yang diharagu bujur-bujur. Nah, sedangkan nenek Sidin Salbiyah itu adalah seorang majusuk, wali majusuk. Nah, majusuk kurangnya, orang majusuk ini kadang-kadang lain antek ya Allah, kadang-kadang perihal gawian Sidin itu kadang-kadang lain pada orang kebiasaan. Ada Tuan Guru Zainal Ilmi ini orang wali juga ya Allah, makanya ada kaidah la ya'riful wali illal wali, tidak mengetahui akan seorang wali itu kecuali wali juga. Nah, amun kita memadahan Sidin wali ya apa memadahan kawan wali misalnya, seorang wali lah dulu. Nah, amun seorang wali ya awal memadahan kawan wali, amun jadi seorang wali. Nah, Tuan Guru Kiai Anang Zainal Ilmi ya Allah. Nah,
Kuitan sidin, ada juga majelis bahari kisahnya banyak berisi murid. Nah, kebetulan waktu Abah Sidin garing, ya Allah ada kawan malah jari. Nah, jadi banyak nih anak murid Sidin disuruh Sidin mengaji lawan anak-anak Sidin ya Zainal Ilmi tadi, anak-anak Ilmi orang menyangkat. Nah, lalu ditakoni, bah, biar tujuan kamu joroh anak murid kian mengaji wadah ulun. Nah, iya sih Sidin, jangan kuitan. Nah, kenapa jadi gitu? Ini ujah kuitan, kukira kamu alim udah. Nah, jadi orang bahari menakur anak kadang alim, kalau disuruh Sidin murid mengaji, merasa Sidin gitu. Nah, lalu disuruh Sidin mengaji lawan Hai Sidin nyala Muhammad Said Wali galau Sidin. Memang wali. Nah, waktu berbuka puasa aja Muhammad Said Wali nih, anak berbuka nih. Ya Allah tolong bulan sudah hadang lolah di sini satu mata anak makan batu tukar dulu di pembukaan. Ya Allah satu mata jadi sampai karena orang wali. Nah, jadi nyaman aja. Jangan lupa kau hilang teng sampai ke makan sampai ke sini. Kamu kita teng ya Allah baca peduin. Jadi Zainal Ilmi ya Allah dididik oleh Kiai Sidin Muhammad Said Wali 5 tahun dididik. Nah, lalu menjadi wali. Ya Allah, wali abdal. Nah, jadi banyak keganjilan yang terjadi lawan Tuan Guru Zainal Ilmi ini. Banu Sidin pujian lain di sini. Ada aku. Nah, kenapa? Jadi gue tak pernah ikutan nih. Nah, kobah nyala ya anak aku itu Sidin kan kayak bujur. Yang memadai lawan Guru Muhammad Said Wali tadi. Anak kalau ini bah dikajian lawan pian, bah belajar lawan pian, kena aneh kalakuan kena belajar. Nah, kenapa tadi kisahnya? Nah, baru pandir lain, ada aku. Sekalinya apa? Nah, ujar Sidin, ujar Kiai Haji Muhammad Said Wali, imbah aku melajari anak Ikam Zainal Ilmi ini, aras terbuka. Nah, jadi melihat sini aras. Nah, kenapa? Nah, di atas langit itu ada orang berzikir, para malaikat tentunya ya. Zikirnya apa? La ilaha illallah Zainal Ilmi Waliullah. Uji Zainal ini lain, aku ada wali. Nah, nyata sudah dipilih jadi wali. Nah, yaitu kada hendak orang mengaku jadi wali. Nah, ada kita maka ada wali, lalu kisah-kisah hendak jadi wali ya Allah. Iya. Sedikit lagi lah. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu, yaitu guru sekumpul tidak pernah ia ihtilam. Ihtilam itu tak mimpi besar. Ya, menyamburing tak mimpi bebayi bangun besar selawar. Nah, ihtilam malamnya. Dia tidak pernah ihtilam seumur hidupnya hingga baliknya. Radhiyallahu anhu hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu anhu telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu anhu dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop. Nah, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskop itu pun lumpuh. Nah, jadi bahari kami melihat film di bioskop. Bahari kan nggak ada TV, nah, ada juga sekampung mungkin sebutin TV. Nah, itu pun TV-nya ada berwarna kayak ini hitam putih aja. Bila enak berwarna ya dia ada masih enak plastik warna hijau. Nah, hari ya Allah, anak-anak tahun 90 ke bawah atas tahu. Nah, dibawai oleh kawan, oleh keluarga di sini ada hendak. Nah, tapi ngalih karena kawan atau keluarga tadi lalu hamil aja bebayah sampai ke bioskop mati lampu.
awas melarang kamunya. Nah ini kan jadi biskupnya tuh pambihannya apa ada lawas besoknya rubuh biskupnya. Nah, karena sirin tadi dipeliharakan yaitu mahfuz tadi ya, bila wali mahfuz syaratnya dipelihara daripada perbuatan maksiat. Kalau Nabi maksum, nah sama juga dipelihara. Dan adalah hal radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya itu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu kepala gerombolan perampok, nah penganut ilmu yang sesat. Nah ini tubuhan preman ya, yang tubuhan ada diisi ilmu hitam, sakti yang ditakuti orang. Dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatannya dan kekejamannya, hingga ketika perompak itu bertemu dengannya radhiyallahu anhu, nah ketika bertemu lawan guru sekumpul, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu anhu, meminta kepada guru sekumpul agar diluruskan akan etikatnya. Nah pakainya besar ya lah, anak dijujurkan nih, jangan ilmu hitam anak dibuangin dulu, buangnya atau ilmunya. Nah, jadi ganti orang baik, yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu anhu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallah setengah 5 kan udah. Nah mungkin sampai situ saja. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini yang kita dengar, nah kita kaum ambil hikmah, dan mudah-mudahan dengan berkah Maulid Rasul, Isra Mi'raj dan pembacaan manaqib, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya dengan amin ya rabbal alamin. Ala hadirnya wala hadratul Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anzil wa qalli wa taqabbal sawta ma'amilna suhbul baik hadal baik hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah muradatan sabilah dzalika wa maqsidah nasawila wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ruhi adwatihi wa dzurriyyatihi jami'in suhada wa antawa tariqatan ila rijal awliya wasyuhada wassalihin masyarikal ardi maqal bil awal awal man dajjal muqarrabun min ummati muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat khususan ilahi syekhina wa rabbirahim Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani al-Syekh al-Banjari awsulih wa barahi Allahumma anallahi dhaqasyahan rahmah wal maghfirah wa ya'alajatin min jannah wa yanfa'una bi asrarihim khususiyatihim taufiq wal hidayah wa riayah istiqamah istiqatimah antarzukana ya Allah bi barakatihim aqbal dia jami' hajatina taqdi jami' hajatina hadirin wa muslimin akhirin. Allahumma shfi maradana warham mautana wa yaqdi duyunana wa yassir umurana wa rahdi fi qulubina wastajib du'ana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya. Okay.